Fasad itu sendiri berasal dari bahasa Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman properti Graha Mas Jati. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk belajar dari seorang arsitek yang membuat desain arsitektur rumah di Graha Mas Depok. Pada kali ini kita akan coba belajar istilah-istilah yang jarang kita dengar, masyarakat umum jarang dengar, yang mana istilah-istilah ini ada di dunia arsitek. Contohnya misalkan fasad, foyer, itu istilah-istilah yang sangat awam kita dengar dan kita mungkin belum paham gitu kan, apa sih yang dimaksud dengan fasad atau foyer atau misalkan carport, bedanya carport dengan garasi apa gitu. Nah, kali ini kita akan coba belajar dari seorang arsitek gitu. Kita akan coba tanyakan apa sih istilah-istilah yang dimaksud dari fasad, atau ada rumah-rumah di bagian-bagian rumah itu yang memang sebenarnya itu ada di dunia arsitek yang mungkin kita jarang dengar. Oke, pada kesempatan kali ini ada di sebelah kiri saya ada Pak Harta. Beliau arsitek yang membuat desain rumah di Graha Mas Jati ya. Assalamualaikum Pak Harta. Waalaikumsalam. Ya, Pak Harta mungkin bisa ceritakan sedikit ke kita bahwa waktu dulu Pak Harta membuat desain rumah di Graha Mas Depok, itu mungkin bisa ceritakan tuh bagian-bagian rumahnya itu ada apa aja gitu kan di Graha Mas Depok itu. Dan mungkin bisa ceritakan ke kita inspirasinya itu dapat dari mana tuh inspirasinya desain rumah, bentuknya ya bisa kita lihat nanti gitu ya. Nah, mungkin bisa ceritakan nih Pak Harta, atau mungkin sekalian kenalan dulu nih Pak Harta. Baik, terima kasih Pak Hendra. Perkenalkan, saya Harta dari Reka Ruang Kita Arsitektur. Kebetulan kami memegang amanah untuk mendesain perumahan syariah Graha Mas Depok ini. Mungkin teman-teman beberapa kali dengar baik dari marketing atau developer gitu kan, beberapa istilah arsitektur yang teman-teman sendiri mungkin belum begitu paham gitu kan. Nah, saya akan coba kali ini menjelaskan sedikit ya, 2 atau 3 istilah mungkin yang juga ada di dalam perumahan Graha Mas Syariah Depok ini. Yang pertama sering kita dengar mungkin adalah fasad ya. Fasad, jadi beberapa marketing kan bilang ini fasadnya modern minimalis gitu kan, fasadnya Eropa klasik atau Amerika klasik gitu kan. Nah, sebenarnya fasad itu apa gitu? Nah, fasad itu sendiri berasal dari bahasa Prancis ya. Fasadnya nggak tahu pengucapannya seperti apa, saya kurang tahu. Yang penting dari bahasa Prancis, fasad yang artinya itu sisi luar. Nah, itu sisi luar dari sebuah bangunan. Dia bisa tampak muka, bisa tampak samping, kanan kiri, atau tampak belakang. Cuma untuk di perumahan ya, terutama di perumahan ini kan kita rumahnya berderet kan, couple saling dinding kanan kirinya dempet satu sama lain, belakang pun begitu. Akhirnya fasad itu identik hanya dengan tampak muka. Jadi yang terlihat kan memang tampak mukanya saja gitu. Sedangkan dari samping itu ya tembok, kelihatan juga tembok. Jadi hanya tampak muka. Jadi fasadnya seperti apa ya? Kalau di Graha sendiri ini kita mengikuti memang tren ya, tren arsitektur yang lagi berkembang di Cirebon gitu kan. Itu mayoritas memang untuk modern minimalis, tapi kita nggak minimalis murni. Kalau minimalis murni kan itu cocoknya di Eropa ya. Di kondisi kita kan, sedangkan iklim kita ada musim penghujan, nah itu kita nggak bisa pakai minimalis secara murni ya, kita combine gitu kan. Kita combine dengan tropis untuk atapnya, terus sisi aksennya ya kita combine juga dengan unsur-unsur lokal, kayak ada roster gitu kan. Roster itu kan lokal ya, produk lokal, unsur lokal, nah kita combine di situ. Terus nuansa kayu juga itu kita combine. Nah, kalau secara minimalis murni intinya minimalis, dia tanpa aksen yang terlalu berlebihan lah. Namanya minimalis itu jadi minim dari penggunaan material, minim dari geometri, dan
apa namanya warna juga itu termasuk juga. Jadi warna makanya kita mayoritas putih ya kan, putih mayoritas karena minimalis itu tadi, kita nggak mau yang genit-genit lah istilahnya. Warnanya menjreng gitu. Menjreng, kalau kita beberapa teman-teman juga bilang itu dangdutan gimana gitu ya. Kita ya minimalis aja lah ibaratnya. Kita sudah cantik tanpa make up ibaratnya kan gitu. Begitu kan. Terus mungkin yang jarang didengar juga yang ada kita pakai di dalam desain perumahan ini adalah foyer ya. Yang kedua foyer. Biasanya kalau perumahan lain itu kan teras dia adanya. Teras. Nah, teras itu bedanya apa dengan foyer? Ya, teras itu lebih besar biasanya. Teras itu lebih besar, bisa buat meletakkan kursi, meja, ya, untuk ngobrol-ngobrol di sana. Nah, kalau foyer itu biasanya ukurannya lebih kecil. Secara pengertian sih adalah ruang transisi. Ruang transisi antara satu ruang dengan ruangan lainnya itu foyer. Nggak harus di depan sih. Kalau yang kita punya kan dari carport, transisi sebelum masuk ke ruang tamu itu foyer, lewat foyer dulu. Bisa juga ada di dalam foyer itu, dari ruang tamu mau ke ruang makan atau mau ke kamar tidur itu melewati foyer dulu biar hubungannya nggak langsung. Gitu. Kita hanya bentuknya penghubung gitu penghubung ya, transisi penghubung. Biasanya juga ukurannya nggak terlalu besar. Terus apa lagi? Yang lainnya mungkin istilahnya jadi yang lain, jadi foyer itu ruang penghubung intinya sih ya. Ruang penghubung ya. Jadi bukan suatu ruangan khusus gitu ya. Iya betul. Oke. Terus mungkin kalau dari apa itu istilahnya ketinggian plafon, mungkin kalau kita orang umum sebutnya ya ketinggian plafon lah gitu. Iya betul. Itu di desainnya tinggi ya? Iya betul. Karena kan kita tahu sendiri kondisi cuaca di Cirebon ini kan tinggi, panas gitu kan. Jadi memang harus disiasati, salah satunya adalah dengan penggunaan plafon atau ceiling yang tinggi gitu kan, karena agar sirkulasi di dalam itu juga membantu meredam panas dari luar gitu kan. Gitu. Terus kalau carport sendiri itu gimana tuh? Ada istilah carport, kadang kita orang awam tuh tahu kan carport sama garasi itu sama gitu kan. Ya. Nah ini kalau di Geraha Mas ini istilahnya apa nih yang tepat nih? Ya kalau apa namanya di perumahan ya, memang di perumahan itu pada umumnya carport istilahnya ya, carport. Karena garasi sendiri definisinya itu harus sebuah ruangan tertutup. Jadi ada dinding kanan kiri, belakang, terus di depan biasa pintu gitu, garasi gitu kan. Sedangkan kalau carport itu ya hanya sebagai landasan mobil saja, untuk tempat parkir mobil, sedangkan kanan kirinya itu terbuka gitu. Jadi carport paling oleh konsumen beberapa orang-orang ya ditambahin kanopi kan, ditambahkan kanopi ya, gitu, agar ada panasan kehujanan. Tapi secara ruangan sih tetap terbuka, dinding kanan kiri tetap terbuka. Itu lebih tepatnya carport kan itu. Oke, berarti itu harusnya orang nyebut carport ya, bukan garasi. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini. Teman-teman, terima kasih Pak Arta untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa belajar lagi lebih dalam lagi tentang dunia arsitek di lain waktu Pak Arta. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.